Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fajrin Amani dari kelas 1B dengan NIM 2009599, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Kama Abdul Hakam MPD dan Abdul Aziz SPD MPD. Dalam kondisi seperti ini diperlukan tujuan-tujuan bersama untuk mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu dalam mempertahankan nasionalisme Indonesia. Tujuan-tujuan tersebut antara lain: 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air pada bangsa. 2. Membangun hubungan yang harmonis dan rukun antar sesama individu maupun masyarakat. 3. Mempererat tali persaudaraan antar sesama masyarakat. 4. Berusaha menghilangkan rasa ekstremisme yang berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. 5. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun dari luar. Dan yang terakhir, berusaha menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama antara lain: bekerja keras, saling menghormati ataupun saling menghargai antar sesama individu, saling mengerti satu sama lain, dan menumbuhkan rasa toleransi. Seluruh warga di berbagai penjuru dunia harus memiliki kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di penjuru dunia yang memiliki warga negara dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Namun, kemampuan intelektual yang tinggi tersebut akan lebih baik dan lebih besar manfaatnya apabila dimanfaatkan untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat, terutama dalam kewarganegaraan global ini. Kontribusi dan pemikiran warga Indonesia sangatlah dibutuhkan demi memajukan masyarakat ataupun warga di dunia. Tindakan dan kontribusi tersebut haruslah didasarkan kepada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi tersebut merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai yang ada di dalam jati diri bangsa Indonesia. Dengan begitu, masyarakat global pun akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada warga negara Indonesia karena telah memberikan aspirasi, pemikiran, dan tindakan serta kontribusi yang nyata dengan didasarkan pada semangat jiwa nasionalisme yang tinggi. Dengan demikian, jiwa nasionalisme inilah yang merupakan kunci dalam memajukan warga di dunia dalam kewarganegaraan global. Walaupun nasionalisme terus berkembang dan terus berubah, asalkan tujuan dan maknanya tetap untuk mempersatukan warga negara Indonesia, itu tidak apa-apa. Dan saya harap nasionalisme akan selalu menjadi simbol persatuan bagi warga negara Indonesia. Dewi Cakrawinata, salah satu koordinator Aliansi Pelangi Antarbangsa yang selanjutnya ditentukan oleh UU Nomor 12 Tahun 2006, menyatakan bahwa kewarganegaraan ganda bisa memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Bukan hanya soal perlindungan, Dewi pun masih mendorong pemberlakuan kewarganegaraan bagi anak-anak dari keluarga pernikahan WNA dan WNI tanpa batasan usia. Saat ini, anak-anak dari keluarga campur tersebut wajib memilih kewarganegaraannya pada usia 18 tahun. Namun, Dewi ingin memperjuangkan agar tidak ada lagi batasan usia tersebut. Namun, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan apabila Indonesia ingin menerapkan kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini seringkali dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin melakukan kejahatan dan penghindaran pajak. Menurut Hikmahanto, seorang WNA dengan kewarganegaraan dan berasal dari Indonesia, bantuan masih bisa diberikan. Namun, terkait dengan insentif ekonomi, Hikmahanto menambahkan, tanpa ada status kewarganegaraan pun, Indonesia masih bisa memberikan bantuan bagi keturunan Indonesia yang memegang kewarganegaraan asing dan ingin memberikan kontribusi ekonomi.
Ya, nilai-nilai tersebut bisa ditumbuhkan dan diperkuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang mengikat tersebut tercermin dari 4 pilar kebangsaan sebagai dasar bernegara. 4 pilar tersebut antara lain Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan ketetapan MPR sebagai konstitusi negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Cukup sekian pemaparan video jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.